قلبي مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian besar umat Islam tentu mengenal nama Masjid Qiblatain, yaitu salah satu masjid di dunia yang memiliki dua arah kiblat. Kiblat pertama mengarah ke Masjid Al-Aqsa, Baitul Maqdis di Yerusalem, Palestina. Dan yang kedua mengarah ke Baitullah Ka'bah, Masjid Al-Haram di Mekah. Perubahan ini berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 144. Sungguh, kami sering melihat wajahmu menengadahkan ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diberi Alkitab yaitu Taurat dan Injil memang mengetahui bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya. Dan Allah Subhanahu wa taala sesekali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan. Dengan tegas, ayat ini menerangkan perintah kepada Nabi Muhammad SAW untuk memalingkan wajahnya atau kiblatnya ke arah Masjidil Haram. Awalnya sebagaimana diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, Rasulullah SAW menghadap ke Al-Quds atau Al-Aqsa ketika melaksanakan sholat semasa di Madinah. Melaksanakan sholat dengan menghadap ke Al-Quds berlangsung selama kurang lebih 16-17 bulan sebelum datang perintah untuk memalingkan arah kiblat ke Ka'bah, Masjidil Haram. Namun, Rasulullah SAW menginginkan kiblatnya umat Islam sama seperti kiblatnya Nabi Adam alaihissalam dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Rasulullah SAW berharap Allah mengabulkan permohonannya. Oleh karena itu, Rasulullah SAW senantiasa menengadahkan wajahnya ke langit dengan harapan turun wahyu yang memerintahkan untuk mengalihkan arah kiblat dari Masjid Al-Aqsa ke Masjidil Haram. Hingga akhirnya turunlah wahyu sebagaimana di atas. Menurut Imtiaz Ahmad dalam bukunya Listen for Every Sensible Person yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul Tempat-tempat bersejarah di Madinah Al-Munawwarah, yang menjadi kiblat seluruh nabi untuk melaksanakan sholat adalah Ka'bah yang dibangun sejak masa Nabi Adam alaihissalam. Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadah manusia adalah Baitullah di Mekah yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh manusia. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 96. Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail alaihissalam juga menjadikan Ka'bah atau Baitullah sebagai kiblat. Sedangkan Al-Quds ditetapkan sebagai kiblat hanya untuk sebagian para nabi dari bangsa Israel. Dan para nabi itu ketika sholat dalam Al-Quds biasa menghadap pada arah sedemikian rupa sehingga kedua-duanya, Al-Quds dan Baitullah di Mekah, saling berhadapan, ujar Imtiaz. Perubahan arah kiblat itu terjadi pada bulan Rajab tahun 12 Hijriah. Ketika itu Rasulullah SAW sedang melaksanakan sholat zuhur
dengan menghadap ke arah Masjid Al-Aqsa. Dalam riwayat lain saat sholat asar. Ketika ayat tersebut turun, Rasulullah SAW baru melaksanakan sholat 2 rakaat. Kemudian dengan turunnya ayat itu, maka beliau segera menghentikan sholatnya sebentar. Kemudian Rasulullah berputar 180 derajat menghadap ke arah yang baru. Sehingga jamaah yang ikut sholat itu pun terpaksa jalan memutar dan tetap berada di belakang Nabi. Dan akibat perubahan arah kiblat itu, kaum Yahudi dan Nasrani memperolok-olok umat Islam. Namun dalam hati kecilnya, mereka khawatir perubahan kiblat itu justru menunjukkan adanya perbedaan antara Islam dan Yahudi khususnya. Sebab sebelumnya kaum muslim sedikit banyak bisa diterima Yahudi. Dengan perubahan arah kiblat ini menandakan kaum muslim adalah suatu bangsa atau kelompok lain yang berpisah dari mereka. Karenanya, bangsa Yahudi meningkatkan perlawanan terhadap umat Islam dan menghormati musuh Islam. Sebagaimana diterangkan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 143. Sebenarnya perpindahan arah kiblat itu memang dimaksudkan untuk memisahkan antara orang munafik dari kaum muslim dengan orang-orang yang tulus dan ikhlas. Dan kami tidak akan menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu sekarang, melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasulullah dan siapa yang membelok. Dan sungguh, pemindahan kiblat itu terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Masjid Qiblatain adalah masjid dengan 2 kiblat. Masjid ini adalah salah satu masjid yang terkenal di Madinah. Masjid ini mula-mulanya dikenal dengan sebutan Masjid Bani Salamah karena masjid ini dibangun di bekas rumah dari Bani Salamah. Pada permulaan Islam, orang-orang melakukan sholat berkiblat kepada Baitul Maqdis Palestina. Baru kemudian setelah 16 bulan sampai 18 bulan, akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu agar kaum muslimin berkiblat ke Baitullah Madinah Mekah. Peristiwa itu terjadi pada 2 Hijriah, yaitu pada hari Senin bulan Rajab, waktunya duhur di Masjid Bani Salamah, yang kemudian masjid tersebut dikenal dengan Masjid Qiblatain. Ibrahim Ahmad menceritakan, pada awalnya kiblat sholat untuk semua nabi adalah Baitullah di Mekah yang dibangun pada masa Nabi Adam. Sedangkan Al-Quds Palestina ditetapkan sebagai kiblat untuk sebagian dari para nabi dari bangsa Israel. Adapun Baitullah di Mekah berada di sebelah selatan, sedangkan Al-Quds berada di sebelah utara, sehingga keduanya saling berhadapan. Masjid Qiblatain merupakan salah satu masjid di dunia yang memiliki 2 kiblat dan menjadi saksi sejarah Islam. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.